Membandingkan pecahan. Untuk membandingkan suatu pecahan dengan pecahan lain, kita biasa menggunakan tanda seperti ini. Bisa dibaca lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Tapi dua tanda ini tidak mutlak ini dibaca lebih dari, bisa jadi ini dibaca kurang dari, tergantung dari arah mana kita membacanya ya. Begitu juga dengan tanda ini, bisa dibaca lebih dari, bisa kurang dari, tergantung arah mana kita membaca. Sekedar mengingat misal antara 2 dan 1. Mana yang lebih besar? 2. Maka kita pakai tanda ini. Bagian lebar dari tanda ini menghadap angka yang besar. Jadi lebarnya menghadap angka yang besar ya. Kita baca karena ini lebih besar, 2 lebih dari 1. 2 lebih dari 1. Kemudian kalau kita baca dari belakang, tanda ini tidak dibaca lebih dari, tetapi 1 kurang dari 2. Jadi tergantung arah membacanya ya. Yang diingat, lebar dari tanda tersebut menghadap ke angka yang besar. Nah, itu sekilas tentang tanda pembanding. Nah, selanjutnya bagaimana apabila kita ingin membandingkan dua buah pecahan. Misal di sini saya punya pecahan 1/3 dan 2/5. Mana yang nilainya lebih besar? 1/3 atau 2/5? Kalau 1 dan 2 jelas lebih besar 2. Lalu kalau 1/3 dan 2/5, mana yang besar? Caranya kita samakan dulu penyebutnya. Sekarang kita cek penyebutnya udah sama apa belum. Di sini penyebutnya 3, di sini penyebutnya 5. Belum sama. Kalau belum sama kita samakan dulu. Tahu nggak gimana nyamain penyebut? Untuk menyamakan penyebut kita menggunakan KPK. Masih ingat KPK? Iya, kelipatan persekutuan terkecil. Dicari pakai pohon faktor ya. Misal sini kita mau nyamakan penyebut 1/3 dan 2/5. Berarti penyebutnya 3 dan 5. Kita cari KPK dari 3 dan 5. Dibagi berapa nih? Bilangan prima. 2 nggak bisa, 3. Temunya 1. Dibagi 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, bagi 5. Temu 1. Ingat ya, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Diingat ya, sampai lupa tentang bilangan prima. Karena bilangan prima yang kita gunakan untuk membagi di pohon faktor. Sehingga kita peroleh 3 itu faktorisasi primanya adalah 3 dan 5 adalah 5. Kita cari KPK-nya. Ingat KPK? Jika ada yang sama, ambil pangkat besar. Ada nggak yang sama? Tidak ada yang sama. Kemudian jika tidak sama bagaimana? Untuk KPK jika tidak sama, faktor yang tidak sama tetap diambil. Berarti yang pertama ada 3, faktor lainnya adalah 5. Kita ambil semua dan kita kalikan. 3 kali 5, 15. Berarti KPK-nya adalah 15. Karena KPK-nya adalah 15, artinya penyebut dari 1/3 dan 2/5 ini bisa kita ubah menjadi per 15. Jadi penyebutnya kita ubah menjadi per 15. Supaya menjadi 15, 3 ini kita apakan supaya menjadi 15? Kita kali berapa? Kali 5. Saya pakai perkalian titik di sini ya. Kalau bawah kali 5 jangan lupa atas juga harus dikali. Kali 5. 1 kali 5 berapa? 1 kali 5 adalah 5. Nah ini dia, jadi 1/3 itu sama saja dengan 5/15. Selanjutnya 5 supaya menjadi 15 diapakan? Sama dikali juga. Kali berapa 5 supaya jadi 15? Kali 3. Kalau gitu atasnya juga kali 3. 2 kali 3 berapa 2 kali 3? Iya 6. 6/15. Sekarang kita lihat, ternyata 1/3 itu 5/15, 2/5 itu 6/15. 5/15 dengan 6/15, mana yang lebih besar? Karena penyebutnya udah sama, yang kita lihat adalah pembilang. Yang lebih besar adalah 6. Berarti antara 1/3 dan 2/3 yang besar adalah 2/5. Berarti tanda di sini lebarnya menghadap ke angka yang besar. Nah nih, 1/3 kurang dari 2/5. Nah bacanya karena di ujung sini kecil, maka dibacanya kalau dari arah kiri baca kurang dari.
1/3 kurang dari 2/5. Yang besar adalah 2/5. Kemudian lanjut, ada 0,25 dan 2 1/3. Nah, yang seperti ini gimana nyelesaikannya? Kok pecahannya ini unik banget di bagian yang ini, bentuknya berbeda-beda. Mudah saja jika pecahannya bentuknya ke pecahan yang lain-lain, maka ubah saja ke pecahan biasa. Jadi kunci dari menyelesaikan pecahan itu, apapun bentuknya, ubah ke pecahan biasa, ya. 0,25 itu sama saja pecahan biasanya, masih ingat? Kalau bilangan desimal, berapa angka di belakang koma? 2. Pernya ada 2 nol. 100. Lalu di atas ini berapa bilangannya? 25. 25/100. Saya pengennya bilangan ini disederhanain aja biar enak ngerjakannya. Ini manfaat menyederhanakan ya. Jadi penyebutnya itu nanti tidak terlalu besar. Ini sama-sama bisa dibagi 5, ini dibagi 5, sehingga hasilnya adalah 5/20. Mau disederhanain lagi? Boleh. Silahkan kalau mau disederhanain lagi. Atau pakai itu saja juga nggak masalah. Kemudian 2 1/3 kita ubah juga menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya? Kali dengan yang bawah ya. 2 kali 3 6, kemudian ditambah dengan yang atas. 2 kali 3 6 ditambah 1, hasilnya adalah 7. Tidak berubah, penyebutnya tetap 3. Jadi penyebutnya di sini ada 20 dan ada 3. Tinggal kita cari pakai apa nyamain penyebut? Iya, kita cari pakai KPK. KPK dari 20 dan 3. Jadi bagi 2 10 dibagi 2 dapat 5. Nih udah prima, udah selesai. Bagi 3 1. Udah selesai ya. Faktorisasi primanya untuk 20 adalah 2/2 dikali 5. Kemudian untuk 3 faktorisasi primanya adalah 3. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. KPK. Ingat KPK? Ambil faktor yang sama pangkat besar. Ada yang sama? Tidak ada yang sama. Kalau nggak ada yang sama, ya nggak usah cari yang sama. Untuk KPK ingat pula faktor yang tidak sama tetap diambil. Yang tidak sama yang pertama adalah 2/2. Kemudian ada 3 dan 5. Tinggal kita kalikan. Masih ingat 2/2 apa artinya? 2 kali 2 dikali 3 dikali 5. 2 kali 2 4. 4 kali 3 12. 12 kali 5, kalau sulit mengalinya kali bersusun ke bawah. 12 kali 5 adalah 60. KPK-nya adalah 60. Artinya penyebutnya bisa kita ubah menjadi 60. Berarti di sini menjadi per 60 dan di sini menjadi per 60. Selanjutnya tinggal kita cari pengalinya. 20 supaya jadi 60 diapain? Dikali berapa? Kali 3, artinya yang atas juga kali 3. 5 kali 3 berapa? 5 kali 3? Iya benar 15. Berikutnya 3 supaya jadi 60 diapain? Dikali berapa? Kalau kalian bingung dia kali berapa, bagi aja ya. 60 bagi 3, bagi bersusun. Nanti ketemu pengalinya. 60 bagi 3 adalah 20. Dikali 20. Karena yang bawah kali 20, atas kali 20 juga. 7 dikali 20. Berapa 7 dikali 20? 140. Nah, sekarang kita sudah punya bentuknya. 0,25 nilainya adalah 15/60. 2 1/3 nilainya adalah 140/60. Mana yang lebih besar, 15/60 atau 140/60?
Ya iyalah 140, berarti 21/3 nilainya lebih besar. Berarti tanda di sini lebarnya menghadap angka yang besar. Nah, seperti itu cara untuk membandingkan pecahan. Jadi ingat, pertama ubah pecahan biasa. Jika dia sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka samakan penyebutnya. Jika penyebut sudah sama, tinggal bandingkan mana yang lebih besar pembilangnya. Pembilang yang lebih besar, dialah pecahan yang nilainya lebih besar. Demikian, semoga bermanfaat.